Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial Scratch ya. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyembunyikan satu karakter atau hide karakter, dan juga menampilkan atau menyembunyikan backdrop ya, atau background. Yang akan kita coba contohnya adalah seperti yang tertera di layar Anda. Di sini adalah satu contoh bagaimana satu cerita animasi yang mungkin bisa Anda adaptasikan di game ya, bisa prolog atau di game yang menggunakan stake ya, dan menggunakan beberapa level atau beberapa sprite yang mungkin Anda harus sembunyikan ya. Di sini kita coba lihat dulu bagaimana contoh yang ini. Oke, coba kita jalankan lebih dahulu. Oke, di sini ada percakapan antar dua sprite ya. Kemudian tiba-tiba berubah ke dalam backdrop baru. Setelah itu satu sprite ini berjalan atau berpindah dari satu posisi ke posisi selanjutnya ya. Mungkin dari alur ceritanya Anda bisa melihat nanti filenya. Oke, terus sprite yang pertama ini menghilang, kemudian sprite yang kedua berjalan dan dia berubah ke dalam backdrop yang ketiga ya, backdrop yang ketiga, dan dia ketemu dengan sprite yang ketiga, dimana tadi sprite yang ketiga yang seharusnya muncul tapi tidak dimunculkan dulu selama dua stakes ya, selama dua backdrop. Tapi saat masuk ke backdrop yang ketiga, si sprite ketiga muncul. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Oke, kita coba akan ikuti contohnya ya. Oke, silakan nanti buka Scratch Anda ya. Kita buat file baru. Oke, project 5 week 7. Di sini karena file sebelumnya sudah terbuat ya, mungkin saya sedikit ubah namanya, agak membedakan. Week 5 week 7. Oke. Project 5 week 7. Oke, seperti biasa kita harus mengambil sprite-nya terlebih dahulu ya. Sprite yang ada ini bisa kita ganti karena ya kita akan mencontoh sprite yang di halaman Scratch Online tadi. Jadi otomatis sprite-nya berbeda. Jadi yang contoh yang tadi bercerita tentang witch atau penyihir. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, kita choose sprite. Kita pilih di people. Wizard. Oke, sprite pertama sudah ada. Selanjutnya kita ambil sprite yang kedua. Oke. Terus yang ketiga fantasi si Pico. Oke. Sekarang ada 3 sprite yang terlihat pada backdrop. Ini karena backdropnya bawahnya ada putih, maka sebelum kita lakukan
logical thinking. Ya, logical thinking di code. Untuk drag and drop visual blocknya kita ambil terlebih dahulu. Biar sekali kerja. Backdropnya yang kita pakai yang pertama, dari ceritanya harus ada backdrop tentang rumah. Ambil saja di indoor, which house untuk backdrop pertama. Oke. Terus backdrop kedua di mountain, kita ambil outdoor, ambil mountain. Oke, kita bisa mengeceknya apakah masuk apa enggak. Di klik backdrop, habis itu arahkan di backdrop sudut kiri atas, kemudian yang backdrop yang sebelumnya bisa kita hapus, ya. Oke, sudah ada which house mountain. Karena tadi dari contohnya ada 3 backdrop, kita tambahkan 1 backdrop lagi. Which house mountain. Oke. Kita tambah 1 backdrop lagi, backdrop outdoor tentang, saya memilihnya jungle. Kalau Anda memilih yang lain ya silakan. Tapi jika ada backdrop sendiri ya monggo silakan dipakai gitu kan. Oke, sekarang sudah ada 3 backdrop yang bisa dipakai, yang sudah bisa digunakan. Oke, sekarang saatnya kita melakukan logical thinking pada sprite ini. Oke, dari cerita pertama hanya ada 2 karakter yang saling berbicara, dan karakter ketiga atau sprite yang ketiga dia akan muncul di backdrop ke-6 atau stick ke-6. Maka caranya bagaimana? Untuk karakter ketiga terlebih dahulu kita lakukan hide. Ambil di looks, ambil di hide, klik saja, dia akan menghilang dahulu. Hanya tidak dinampakkan, dia sebenarnya masih ada, hanya tidak dinampakkan. Oke, setelah di hide, Pico, sprite Pico atau karakter si Pico udah kita hide lebih dahulu, nanti kita programkan lagi. Yang penting dia tidak kelihatan terlebih dahulu. Sekarang kita program si wizardnya, si wizard atau si penyihir tuanya ini. Kita ingin program dia berkata atau terjadi percakapan. Motion, no motion, looks ya, say, kita buat di sini selamat datang, kita buat seperti ini ya. Selamat datang. Di sekolah sihir. Oke, waktu untuk dia mengatakan ini sekitar 1 detik saja ya, 1 detik. Saya tidak buatkan panjang, jadi saya buatkan dalam 2 blok. Jika 1 blok agak kepanjangan ditulisnya, tapi jika mau dalam 1 blok boleh juga. Jadi saya buatkan 2 blok, kita coba dulu.
Klik dulu, keluar. Keluar. Sekitar 1 detik. Oke. Oke. Oke, karena si penyihir ini dia ingin berbicara kepada lawan, namanya ini siapa misalnya, di sini sprite-nya elf. Sekarang kita program si elf ini juga ingin dia menjawab, ya. Caranya, pertama kita harus ubah karena posisi dia berlawanan dengan si wizard, ya. Kita ubah arahnya terlebih dahulu, elfnya. Klik di F, klik flip horizontal. Oke. Oke, sekarang dia sudah saling berhadapan, ya. Saling berhadapan. Sekarang kita kodekan. Nah, karena si elf ini ingin menjawab, kita buatkan dulu jawabannya. Ingin belajar sihir. Kita buat 1 detik saja. C-nya master. Oke, kita coba dulu keluar. Oke. Oke, sekarang coba kita pasangkan eventnya. Eventnya ini, oke, itu lagi. Oke, coba kita jalankan. Apakah saling berinteraksi? Nah, tidak ini ya, tidak ada jeda, saling tumpang tindih. Ya, karena saling tumpang tindih, makanya kita harus memberikan waktu tunggu untuk saling berbicara dan saling menjawab. Oke. Sekarang yang ingin kita beri waktu tunggu di sini adalah si elf-nya. Elf-nya ini dia menerima sapaan. Saat dia menerima sapaan, dia sebenarnya menunggu kapan si wizard ini selesai berbicara. Setelah itu baru dia mulai berbicara. Karena dia menunggu itu, kita harus buat waiting. Kita ngambil di control. Wait. Nah, 1 second. Kita tidak bisa memberikan wait-in-nya 1 second. Karena kenapa? Si wizard, dia berbicara setiap kata ini sekitar 3 second. Makanya kenapa kita harus membuat wait-nya ini untuk si F kita buat 3 second. Jadi saat animasinya berjalan, dia akan menunggu selama 3 second baru menjawab. Coba kita lihat. Oke. Sepertinya kalau dilihat sedikit kecepatan. Dia baru menjawab, kita buat 4 detik saja. Kita coba lagi. Oke, kelihatannya ini agak kurang sehat. Ya, durasi waktu dia menjawab sudah cukup, sekitar 4 detik jedanya sebelum dia menjawab. Sekarang kita ingin si wizard ini juga harus melakukan jawabannya kembali, ya kan? Maka kita
Yang pertama kita ambil C-nya dulu, tapi jangan digabung dulu. Karena kenapa? Karena saat dia menunggu jawaban, dia posisinya menunggu kan, si wizard ini, makanya nanti harus ada wait-nya juga. Wait. Kita lihat tadi si F-nya berapa second? Sekitar 2 second ya. Untuk lebih amannya, wait-nya ini sekitar 3 second saja. Karena kalau 2 second belum selesai si F-nya bicara, kata C yang bawah ini ya, yang bawah ini akan langsung tampil. Kita tidak ingin seperti itu, jadi makanya kita buat 3 second saja. Ada jeda sedikit. Oke, kita ganti. Baik, ikuti saya. Ikut saya ke keluar. Oke, di sini kita buatkan weight-nya juga. Kita pastikan looks-nya. Karena tidak perlu second, saya pikir sini saja. Oke, kita coba dulu. Oke. Oke, di sini saya bisa menambahkan thing untuk membuat si wizard ini berpikir lebih dulu untuk sebelum menerima dia code join. Ya, seandainya seperti itulah. Oke, ini saya buat sekitar thing sekitar 2 detik ya. Dan dia berkata kita harus mengganti waktunya di sini, tidak bisa 2 detik lagi, tapi tambah 4 detik. Oke, kita lihat apakah sudah saling interaksi. Oke, sudah bagus. Oke, sekarang saat si wizard ini berkata dia ingin keluar ya, ingin keluar, maka langsung berubah backdropnya ke posisi mountain. Kita codingkan di mountain untuk berubah. Ambil di backdrop. Ambil di looks. Bukan look, di event. Event di looks, kita ambil switch backdrop to, kemudian kita ambil control weight-nya. Oke, kita tambahkan di sini event-nya saat mulai. Oke, weight-nya ini di sini saya buatkan durasi waktu berapa lama sebelum mereka switch backdrop ke mountain.
Jadi weightnya ini adalah waktu percakapan mereka. Ini bisa diatur saja 1, 2, 3, 6, 8, 10 ya. Nanti di backdrop kita bisa buat 10 second. Kita coba terlebih dahulu apakah sama atau kita buat lebihnya sedikit, 11 second, maka dia berganti. Kita coba cek. Oke, untuk yang oke ini oke. Sekarang saat ini sudah berganti ke backdrop mountain. Sekarang kita lakukan percakapan juga lagi. Terus F ya, dia durasi oke tadi. Kita 2 detik. Ini saya buatkan weightnya kita 1 detik saja. Master detik. Kita coba lihat. Oke, ini salah. Oke, kita lihat. Lagi backdropnya. Oke. Sini saya sedikit ada kelupaan. Di backdropnya, saat ini dimulai, seharusnya akan tampil backdrop pertama, bukan backdrop mountain ya. Oke, saya kelupaan tadi. Jadi kita harus buat loops-nya with backdrop which host ya. Di saat tombol ini diklik, dia pertama akan which host, menunggu 11 detik untuk percakapan mereka. Setelah si wizard ini berkata, ayo pergi keluar, baru backdropnya berubah ke mountain. Oke, kita coba untuk memastikan. Oke, betul kan? Oke, tuh ini kita tunggu 3 second. Kita mulai lagi. Coba sekali lagi untuk memastikan alur logika yang kita pakai berhasil ya.
Oke, sekarang si wizard harus menjawab. Berarti kita buatkan wait-nya dulu. Wait, karena si elf tadi berbicara sekitar 2 detik, kita buatkan 3 detik. Kemudian baru si wizard ini berbicara. Carilah suatu hewan di hutan. Oke, ini kita inikan dulu elfnya. Kita wait lagi. Ketiga, looks-nya si elf ini jawab. Mana tadi? Hilang. Hewan apa? Master. Kembali sih ke masternya. Kontrol. Looks. Piku. Kita coba pelankan lebih dulu. Oke, ada masih tertimpa percakapannya, ya. Oke, kita cek dulu percakapan. Carilah suatu hewan di hutan 2 second. Tunggu 3 second. Hewan apa? Oke, coba kita ulang. Apakah masih tertimpa? Oke, berarti di sini kita tambahkan waiting-nya. Apa yang harus saya lakukan? Master, saya lupa. Di sini ada apa yang harus saya lakukan 2 detik. Ya, kemudian si master 2 detik. Berarti si master ini harus menunggu sekitar bukan 3 detik, tapi 4 detik atau 5 detik baru kemudian dia berkata carilah satu hewan. Oke. Kita lihat jadinya oke, masih ada saling tumpang tindih. Sini kita buat 6 second menunggu dari si ini ngomong, ya. Kemudian si itu menunggu hewan di hutan 2 second.
4 second saja. Hewan apa master? Ya, 3 second. Coba kita save terlebih dahulu. Save to your computer. Save. Oke, kita coba lagi. Inilah satu hewan di hutan. Kita selama 2 detik, tapi si ini sudah langsung merespon. Ini kita buat 4 second. Oke, udah bagus. Sudah saling sinkron ya rekapannya. Oke, berarti si F ini tidak usah sampai 1 second, tidak usah sampai 2 second, cukup 1 second aja. Ini satu saja. Ini bernama Pico. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita akan coba berubah ke stage 3 ya, sedikit lagi. Saya ingin membuat di sini si wizard ini menghilang ya. Jadi sebelum dia menghilang, dia berjalan terlebih dahulu. Kita pakai motion ya, kita pakai dia move. Kita kontrol terlebih dahulu biar dia sebelum move. Tunggu sekitar 2 detik baru dia move sekitar 10 langkah, 50 step. 50 step ini kecil. Kita lihat 50 step ini berapa. Segini ya, perpindahannya segini, atau 100 step saja boleh. Kita pindahin dia dulu ke sini, step. Oke. Terus karena dia berpindah, jadi mau nggak mau daripada pusing kita atur lagi, tarik lagi, kita set saja si wizard ini pada satu posisi saat start klik ya, saat mulai. Jadi kita lihat di sini di motion, kita ambil set X sama set Y-nya di sini sudah tertera min 148 sama 31. Kita letakkan paling atas
set X, set Y. Jadi saat dimulai, dia langsung di posisi ini, nggak berubah, ya. Si F, begitu juga kita set saja paling atas. Settingnya, jadi dia posisi saat mulai nggak berubah. Oke, kita coba lihat dulu sebelum saya hilangkan backgroundnya. Oke, si wizard ini berpindah. Sekarang kita ambil wait control dulu sekitar 1 detik. Habis itu, setelah itu kita buat dia berkata selamat berjuang sekitar 2 second. Terus si F nya waiting, berapa lama dia waiting? Pico 2 4 4 6 8 detik. Oke, 8 detik. Kita lihat apakah cukup 8 detik atau kelebihan. 8 detik. Habis itu kita ambil lagi C-nya, laksanakan. Kita cek apakah 8 detik ini terlalu cepat atau terlalu lama menunggu si master. Sepertinya cepat, kita ngambil 10 detik saja. Ya, si wizard ini saat itu kita lihat dulu sebelum hilangin si wizard. Sudah sama. Oke, pas si F kita laksanakan, si wizard seharusnya menghilang. Kita buat dia menghilang. Buat dia menghilang, kita ambil di kontrol lebih dahulu. Kita buat sebelum menghilang, ada jeda waktunya sekitar 1 second saja lah. Kemudian looksnya kita ambil yang hide. Kita lihat si wizard ini total menghilang.
terlalu cepat karena menunggu saat dia bilang laksanakan itu sekitar 2 detik. Berarti kita buat si wizard ini menunggu selama 3 detik saja sebelum hilang. Oh, oke. Ada wizard ini kan kelihatan. Ada problem. Tahu problemnya? Oke. Problemnya adalah saat kita menggunakan hide, sebelumnya itu harus ada show. Ya, saat kita menggunakan hide, sebelumnya itu sudah harus ada show. Jadi, jika hide dipakai, dia sepanjang punya si wizard, panjang logika punya si wizard, dia tidak akan menampakkan karakternya. Makanya, kenapa si wizard tidak kelihatan, cuma show F. Jadi, caranya, kita ambil yang show, kita letakkan paling atas. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah ada kembali. Jadi kalau ada show pasti ada hide, tapi jika langsung ada hide tidak ada show, karakternya akan hilang. Kita lihat apakah menghilang dan sinkron. Oke, berjuang, laksanakan, beda semenit, hilang. Oke, ternyata menghilang. Sekarang kita akan masuk ke stage 3. Jadi sebelum dia masuk ke stage 3, saya ingin membuat si F ini berjalan ke arah kiri sampai ke sudut. Kita lihat dulu saat dia berjalan ke sudut, kita buat kontrol lebih dahulu, jangan tidak smooth ya. Tunggu sekitar 2 detik setelah si wizard ini menghilang. Wizard tadi menghilang. Selanjutnya kita akan mengambil setelah si F ini menunggu sekitar 2 detik, setelah 2 detik kita akan membuat dia berpindah ke ujungnya seperti ini. Ambil motion, kita lihat dia berada di posisi setnya, bukan set, go to nya di sini ya. Kita coba dia berpindah, maka kita coba play saja. Oke, berpindah. Nah, untuk karakter yang perpindahannya harus halus, nanti silakan Anda cari spreadnya yang lebih bagus, pergerakannya step to step sampai dia seperti berjalan. Nah, sekarang cari karakter sesuai game Anda masing-masing nanti ya. Oke, sekarang berarti saat dia berada di sudut ini, dia masuk ke hutan ya. Saat dia masuk hutan berarti kita harus merubahnya ke backdrop hutan. Kita ambil switch backdrop to jungle ya. Backdrop to jungle. Oke.
Kita lihat. Oke, ini alurnya sudah bagus. Oke. Oke, ini sepertinya tiba-tiba langsung berpindah. Oke, saya buatkan kontrol dulu wait-nya sekitar 2 detik ya, sekitar 2 detik sebelum, atau 1 detik ya, sebelum dia berubah ke jungle ya. Untuk go to nya sepertinya saya buatkan move saja dulu sebelum dia go to fase itu. Move 50 step. 50 step ini karena dia berhadapan ke kiri, maka kita buatkan min ya. Itu juga kita tambahkan lagi 50 step biar serasa dia berjalan. Oke, kita coba lagi. Soal ini bernama Pico. Juang, laksanakan. Kita coba lagi. Maka perpindahannya sangat smooth. Oke. Oke, perpindahannya sepertinya kurang smooth. Coba wait di sini sekitar 1 detik. Wait sekitar 1 detik antar stepnya. Coba lagi. Oke, sudah sedikit smooth, langsung berpindah. Nah, karena kita ingin posisi si F ini berada posisi seperti yang di atas lagi, kita bisa buatkan motion yang sama. Motionnya set X, ini di luar logika yang tadi. Ini sudah akhir logika, kita buatkan logika baru yang masih punya C out ya. Set X, set Y itu berapa tadi? 138 min 43. 138 min 43. Oke. Oke, yang
logika ini dia tidak akan berjalan jika tidak ada eventnya. Ya, itu harus diingat. Jika mau mulai logika baru, dia tidak akan jalan jika tidak ada logika tidak ada eventnya. Makanya kita pakai eventnya tidak when click lagi, tapi when backdrop, ya. Karena saat dia switch backdrop to jungle, seharusnya logikanya ketika dia berubah posisinya balik kan. Oke, kita ambil yang ini. Ini kita cepat saja set X to ini ya, kontrol with 1 detik, habis itu kita buat dia move min 50 step, wait 1 detik. Oke, kita lihat dulu. Oke, ada kesalahan, set Y nya itu min 43 bukan 43, min 43. Kita mulai lagi. Apakah si ini berpindah secara smooth? Oke, pindah, berubah, pindah. Oke, si ini pindah. Kemudian saat dia berpindah 50 step, kita inginkan dia bertemu si Pico yang sebelumnya di hide, ya. Caranya klik di si Pico-nya, ya, Pico-nya. Kemudian dia yang sebelumnya di hide, kita buat hide control wait 1 second, habis itu show hide wait berapa second ya, bukan 1 second, kita tunggu 1, 2 ya, 2, 3 second lah, 3 second dia menunggu untuk show diri, karena kita melihat dari logika terbaru saat dia sudah di jungle, si out dari jungle, ada waktu tunggu sekitar 1 detik, kemudian dia pindah ya sekitar seperkian detik, kemudian menunggu, kemudian ketemu si Pico kan. Makanya kenapa di sini hide-nya masih di hide, terus nunggu 3 detik baru dia tampilkan diri si Pico-nya. Tapi untuk bisa memulainya, kita buat eventnya when backdrop to switch to jungle. Oke, coba hasil akhirnya. Oke, si Pico-nya sudah tampil di depan si Alf. Jika ingin mengeset posisi si Pico saat tampil, lihat saja contoh si Alf bagaimana mengeset posisinya saat dia tampil, ya. Atau dia berpindah, silahkan dicek, lihat lagi. Untuk tutorial kali ini tentang bagaimana meng-hide karakter dan show karakter untuk animasi atau untuk game telah selesai. Jadi tutorial Scratch bagian 3 ini saya rasa cukup terlebih dahulu. Kita ketemu lagi di tutorial
selanjutnya yang masih membahas tentang Scratch. Untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.